Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait mata kuliah pengantar studi Islam transdisipliner, yang dimana pada kesempatan kali ini saya Eda Restu selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja terkait pengantar studi Islam transdisipliner. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya transdisipliner itu merupakan sebuah gabungan dari beberapa disiplin keilmuan atau lebih dari 2 disiplin keilmuan kemudian yang berbeda rukunnya, kemudian membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Nah, yang dimana misal rumpun keilmuannya itu seperti rumpun keilmuan agama, yang dimana dalam agama itu mencakup ilmu Al-Quran, hadis, tasawuf, tafsir, kalam, dan sebagainya. Kemudian ada rumpun ilmu sosial yang membahas tentang sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, dan sebagainya. Kemudian ada humaniora. Nah, humaniora ini juga sudah termasuk di dalamnya seperti filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni, dan sebagainya. Kemudian alam. Nah, ilmu alam ini mencakup ilmu angkasa, kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Terus ada rumpun keilmuan formal yang dimana membahas pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik. Nah, yang pertama ada monodisiplin. Nah, monodisiplin ini merupakan satu disiplin keilmuan. Misalnya seperti ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu matematika. Nah, ilmu monodisiplin ini adalah suatu disiplin keilmuan tertentu dengan menggunakan metode tertentu dengan spesialisasi tertentu di sambung ilmu-ilmu lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti satu disiplin keilmuan saja, tanpa gabungan disiplin keilmuan yang lainnya dalam rumpun yang berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua ada intradisiplin. Jadi, intradisiplin ini adalah hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu. Misalnya kita ambil dari rumpun ilmu agama seperti ilmu fikih, yang dimana dikaji lebih dari satu mazhab seperti mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan mazhab Syafi'i. Nah, yang ketiga ada antardisiplin. Antardisiplin ini berarti hubungan kerjasama antara 2 disiplin ilmu dalam satu rumpun yang sama. Misalnya seperti sosiologi dan ilmu politik ini berada pada satu rumpun yang sama tetapi berbeda disiplin keilmuannya. Terus ada multidisiplin. Namun multidisiplin ini merupakan gabungan kerjasama antara lebih dari 2 disiplin ilmu, misal dari 3 disiplin ilmu seperti biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika yang merupakan satu rumpun keilmuan, tetapi ketiganya ini merupakan disiplin keilmuan yang berbeda. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Selanjutnya ini ada interdisiplin atau bentuk sintesis dari 2 disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpunan ilmu yang berbeda atau berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Misalnya antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Yang kedua itu ilmu akuntansi atau ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Selanjutnya ada transdisipliner. Transdisipliner merupakan sintesis yang melibatkan lebih dari 2 jenis disiplin. Contohnya itu matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Selanjutnya itu hubungan agama dengan sains. Yang pertama itu ada konflik atau pertentangan. Yang kedua itu independensi atau terpisah. Yang ketiga itu dialog, berkomunikasi, dan terakhir ada integrasi atau menyatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang potensi keterhubungan. Potensi keterhubungan di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu semi-permeable atau saling menembus atau meremes masuk. Kemudian yang kedua intersubjective testability, yaitu keterujian intersubjektif.
Kemudian yang ketiga itu creative imagination atau imajinasi kreatif. Baik, yang saya akan bahas di sini yang pertama yaitu semi permeable atau saling menembus atau merembes, di mana garis batas antar disiplin ilmu masih ada namun tidak ketat, rigid. Ada rongga atau ventilasi pada dinding batas keilmuan. Rongga tersebut dijadikan jalan yang dapat saling menembus dan ditembus oleh oksigen keilmuan yang segar. Kemudian selanjutnya yang kedua itu intersubjective testability, di mana berbeda dari studi kealaman dan sosial. Studi agama lebih unik dan kompleks. Pendekatannya bercorak atau objektif kam objektif atau subjektif kam objektif. Kemudian yang ketiga itu creative imagination atau imajinasi kreatif, yang mana dalam dunia ilmu pengetahuan tidak hanya logika induktif dan deduktif, namun diperlukan juga imajinasi kreatif dari ilmuwan. Teori baru seringkali muncul dari keberanian seseorang ilmuwan untuk mengombinasikan berbagai ide-ide yang ada sebelumnya, namun ide-ide tersebut terisolasi dari satu dan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Warisan ilmuwan Muslim, inspirasi transdisipliner, di mana ilmuwan Muslim klasik telah meninggalkan warisan keilmuan yang sangat kaya dan beragam. Mereka tidak hanya menguasai satu bidang ilmu, tetapi mengintegritaskan banyak disiplin ilmu secara harmonis, menjadikan mereka tokoh transdisipliner sejati. Semangat keilmuan mereka dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan pendidikan dan riset masa kini yang menuntut pendekatan lintas disiplin. Konsep transdisipliner. Transdisipliner adalah pendekatan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu dengan mengintegritaskan berbagai pengetahuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara holistik. Pendekatan ini menuntut kolaborasi, keterbukaan, dan integrasi antara ilmu alam, sosial, humaniora, dan nilai-nilai spiritual. 3. Ilmuwan Muslim dan pendekatan transdisipliner. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang mewariskan pendekatan transdisipliner, yang pertama yaitu Ibnu Sina dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dalam bidangnya Ibnu Sina yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, kimia, musik, dan psikologi. Adapun inspirasi transdisiplinernya yaitu menggabungkan ilmu kedokteran dengan filsafat dan teologi untuk memahami manusia secara utuh. Kedua, Al-Farabi dari tahun 872 sampai 950 Masehi. Adapun bidangnya yaitu filsafat, musik, politik, dan logika. Inspirasi transdisiplinernya yaitu menciptakan sistem sosial ideal berbasis ilmu dan moralitas. Ketiga, Al-Biruni dari tahun 973 sampai 1048 Masehi. Adapun bidangnya yaitu astronomi, geografi, farmasi, fisika, sejarah, dan ideologi. Adapun inspirasi transdisipliner yaitu melakukan riset lintas budaya dan lintas ilmu secara ilmiah dan objektif. Keempat, Al-Ghazali dari tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Adapun bidangnya yaitu filsafat, teologi, tasawuf, dan pendidikan. Inspirasi transdisipliner yaitu mengharmonisasikan akal dan hati, ilmu dunia dan akhrawi. Kelima, Ibnu Khaldun dari tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Adapun bidangnya yaitu sosiologi, sejarah, ekonomi, dan politik. Inspirasi transdisipliner yaitu pendekatan ilmiah dalam memahami dinamika peradaban. Relevansi dalam konteks modern. Ilmuwan Muslim klasik membuktikan bahwa integritas antara ilmu agama dan sains bukan hal yang kontradiktif. Model transdisipliner mereka menjadi teladan dalam membangun pendidikan dan riset yang menyeluruh dan bernilai. Konsep ini sangat relevan untuk menyelesaikan masalah kompleks zaman sekarang seperti perubahan iklim, etika teknologi, dan pendidikan karakter. Itulah materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transdisciplinarity scientist, yaitu para ilmuwan muslim yang menguasai berbagai bidang ilmu sekaligus dan menjadi pelopor integrasi keilmuan di masa klasik Islam. Di slide pertama ini ilmuwan muslim awal. Yang pertama adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dijuluki sebagai bapak ilmu kimia. Selain kimia, beliau juga ahli dalam logika, filsafat, kedokteran, fisika, dan mekanika. Ini menunjukkan bahwa satu orang dapat berkontribusi di berbagai bidang ilmu. Yang kedua ada Al-Kindi, filosof muslim pertama yang mengintegrasikan ilmu filsafat dengan matematika, logika, musik, dan ilmu kedokteran. Beliau dikenal dengan keberaniannya menggabungkan ilmu Islam dan filsafat Yunani. Slide berikutnya, matematika dan kedokteran. Ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah pelopor ilmu aljabar dan algoritma. Bukunya Al-Jabr wa Al-Muqabalah menjadi dasar ilmu matematika modern dan disalin ke banyak bahasa. Kemudian ada Al-Razi atau Razes, merupakan dokter muslim terhebat pada zamannya. Ia menulis banyak buku tentang kedokteran dan juga mengembangkan ilmu kimia, terutama dalam pengobatan. Next, slide berikutnya, filsafat dan sains. Ada Al-Farabi yang mengembangkan teori politik dan etika, serta ahli dalam fisika, matematika, filsafat, dan musik. Karyanya membentuk filsafat dasar Islam dan mempengaruhi pemikir-pemikir Eropa. Kemudian ada Ibnu Sina atau Avicenna, seorang jenius yang menguasai banyak cabang ilmu remaja. Bukunya Kanun fi al-Tib menjadi rujukan medis selama ratusan tahun di dunia timur dan barat. Next, ada pelopor ilmu politik yaitu Ibnu Haytham Al-Hazan, ahli dalam fisika, matematika, dan optik. Beliau meneliti bagaimana cahaya dipantulkan dan dibiaskan, serta melakukan eksperimen ilmiah untuk mengetahui sifat-sifat lensa. Metode ilmiahnya menjadi dasar pengembangan ilmu fisika modern. Next, ilmuwan masa pertengahan. Ada Ibn Rushd, seorang rasionalis yang menafsirkan ajaran agama secara logis. Ia juga ahli dalam astronomi dan hukum Islam. Kemudian ada Nasir al-Din al-Tusi, mendirikan observatorium dan memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Kemudian ada Al-Shirazi, ahli dalam bidang optik, geometri, dan filsafat. Beliau menyempurnakan teori pelangi dan warna dari gurunya, Ibnu Haytham. Next, di slide berikutnya ada kajian fikih psikoteknoinformasi. Dalam konteks modern, pendekatan transdisipliner juga bisa dilihat dalam integrasi antara ilmu fikih, psikologi, dan teknologi informasi. Misalnya, e-money dan e-commerce dikaji lewat ilmu fikih dan ilmu komputer, masuk dalam rumpun formal. Kemudian ada yakin atau percaya, dibahas melalui ilmu psikologi, masuk ke dalam rumpun sosial. Kemudian Bai al-Salam, transaksi dalam Islam yang dikaji dengan pendekatan fikih muamalah, yang masuk ke dalam rumpun agama. Ini membuktikan bahwa integrasi lintas disiplin sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, dari saintis muslim tadi kita belajar bahwa Islam tidak hanya mendukung ilmu agama, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu sains, filsafat, teknologi, dan sosial. Dengan semangat transdisipliner, para ilmuwan tersebut telah menciptakan warisan keilmuan yang menyatukan iman dan akal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya